Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 7, Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Di materi ini ada beberapa submateri yang kita pelajari, yaitu tentang metode ilmiah, manfaat belajar IPA, pengukuran, besaran, dan satuan. Oleh karena itu, mari kita mereview bersama-sama. Selamat mendengarkan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sesuatu. Nah, ini sudah terlihat bahwa ada dua anak, yang satu memakai kacamata dan yang satu tidak memakai kacamata. Yang memakai kacamata ini nanti mengamati temannya. Itu nanti dari hasil pengamatan ini, nanti dia memperoleh berbagai informasi. Baik itu bentuk rambutnya lurus, kemudian bajunya berwarna putih, lalu tubuhnya kecil, lalu dia memakai sepatu. Dari pengamatan yang tadi, kita ternyata sudah melakukan proses dalam penyelidikan kita. Nah, ketika melakukan penyelidikan kita, nanti kita menemukan yaitu metode ilmiah, yaitu cara dalam melakukan penyelidikan. Nah, nanti proses dalam penyelidikan itu diantaranya ada 3 hal. Ada pengamatan, ada membuat inferensi, dan yang terakhir ada mengkomunikasi. Apa itu pengamatan? Nah, pengamatan ini yaitu menggunakan panca indera, baik itu telinga, mata, hidung, maupun dengan kulit. Termasuk dalam melakukan suatu pengukuran, nanti dengan menggunakan alat ukur. Nah, dari pengamatan ini, kita nanti memperoleh data dan informasi. Nah, dari data dan informasi ini, kemudian kita dapat menjelaskannya dalam suatu inferensi. Jadi langkah yang kedua yaitu membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat suatu perkiraan. Nah, dari hasilnya ini, kemudian kita nanti dapat dibuat tabel atau juga dapat dibuat grafik atau dibuat tulisan lisan maupun dalam suatu gambar. Nah, ini merupakan suatu mengkomunikasikan, yaitu hasil penyelidikannya nanti dapat dibuat baik tulisan maupun lisan. Nanti ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan maupun gambar. Sebenarnya apa saja sih yang dipelajari dalam IPA? Ternyata ada objek IPA. Nah, objek IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya atau hubungannya untuk dipelajari pola-pola keteraturan. Nah, objek IPA ini dapat dipelajari dari benda-benda remeh seperti yang ada bakteri, virus, kemudian dari atom juga sampai dengan benda-benda yang sangat besar, baik itu lautan, lalu ada matahari, bumi, bulan hingga alam semesta. Jadi objek IPA itu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturan. Sebenarnya kita dalam melakukan pendidikan IPA itu ada manfaatnya enggak? Ternyata itu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, ketika bunga itu ditanam, dapat tumbang atau enggak? Yang kedua, tujuannya yaitu memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Apakah bintang atau bulan yang bersinar pada malam hari? Lalu ada juga berpikir logis dan matematis. Misalnya, kita memperoleh suatu data seperti ini. Nah, datanya itu bagaimana? Lalu, bagaimana kesimpulannya?
Ini terlihat ada dua gambar. Sama-sama mengukur panjang meja. Yang satu menggunakan jentaran tangan, yang satu menggunakan penggaris. Sekarang itu tanya. Misal nih, dua anak Andri sama Bobby sedang mengukur panjang meja menggunakan jentaran tangannya. Apakah kecil kedua anak ini berbeda? Tapi jawabannya tidak. Mungkin nanti tangan Andri lebih kecil, bisa tangan Bobby lebih besar atau panjang. Nah, berbeda ketika Andri sama Bobby mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Pasti hasilnya ini sama. Nah, dari dua hal ini kita nanti dapat mengambil kesimpulan bahwa ada yang namanya pengukuran baku maupun pengukuran tidak baku. Nah, apa itu pengukuran baku? Pengukuran baku itu yaitu pengukuran di mana hasilnya itu sama antar orang sehingga nanti dapat digunakan secara umum. Berbeda dengan pengukuran tidak baku. Pengukuran tidak baku itu nanti hasilnya itu berbeda-beda setiap orang sehingga tidak digunakan secara umum. Misalnya tadi mengukur panjang meja menggunakan jentaran tangan, bisa juga menggunakan hasta ataupun langkah kaki. Berbeda dengan pengukuran baku. Kalau pengukuran baku nanti ini alat ukurnya yaitu sudah diuji secara internasional atau secara umum. Misalnya ada mengukur panjang menggunakan garis, lalu mengukur massa menggunakan rasa atau timbangan, lalu mengukur suhu menggunakan termometer. Nah, ini merupakan contoh dari pengukuran baku. Nah, kita kan sering mengukur. Nah, apa itu pengukuran? Ternyata sebelum ke pengukuran, kita nanti bahas tentang besaran dan satuan. Nah, besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan itu nanti ukuran yang menyertai besaran. Contoh. Misal panjang buku yaitu 15 cm. Ternyata sentimeter itu merupakan satuan. Nah, kalau besaran itu apa? Nah, ternyata besarannya itu yaitu berupa panjang. Jadi panjang itu merupakan besaran, sedangkan satuan itu berupa sentimeter. Selanjutnya, ada satuan, baik satuan baku maupun tidak baku. Tadi yaitu kalau baku itu nanti telah disepakati bersama untuk semua orang. Jadi ada meter, sentimeter, kilogram, celcius, second, candela, dan ampere. Sedangkan satuan yang tidak baku nanti ini tidak disepakati bersama dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Itu nanti itu berbeda-beda. Contohnya yaitu jengkal, lalu ada jeta, ada juga langkah. Nah, sedangkan besaran nanti ada besaran pokok dan besaran turunan. Pokok itu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada panjang, massa, atau waktu. Sedangkan besaran turunan itu nanti diturunkan dari besaran pokok. Ada luas, volume, maupun kecepatan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari besaran pokok. Jadi ada panjang, satuan meter, dengan alat ukurnya itu berupa penggaris. Ada juga massa, satuannya kilogram, alat ukurnya berupa neraca. Waktu itu nanti satuannya second ya, bukan jam. Nah, alat ukurnya itu stopwatch atau jam. Cuma yang lebih akurat itu stopwatch. Lalu ada kuat arus, satuannya itu ampere. Saat ukurnya itu berupa ampere meter. Lalu ini suhu. Mereka sering mengukur suhu. Nah, suhu ini ternyata satuan internasionalnya atau satuan bakunya itu Celsius ya. Cuma kadang kebanyakan kita menggunakan Celsius. Cuma nanti di bakunya itu nanti satuannya yaitu Celsius. Alat ukurnya yaitu berupa termometer. Lalu ada jumlah zat, itu mol, kemudian ada intensitas cahaya, itu merupakan candela.
Yang terakhir ini ada contoh dari besaran turunan. Ada kecepatan, lalu ada luas, ada juga volume, ada massa jenis maupun ada gaya. Contohnya itu tadi ada luas. Luas itu panjang kali panjang. Meter persegi. Nanti pengaruh volume itu meter kubik, nanti dapat menggunakan gelas. Ini contoh dari besaran turunan. Terima kasih sudah menonton video materi kita tentang objek IPA dan pengamatan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.